Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji beberapa hadis mengenai keutamaan salat berjamaah. Di antara keutamaan salat berjamaah itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Artinya sholat berjamaah ini lebih utama daripada sholat sendirian. Nilainya selisihnya 27 derajat. Maksudnya derajat di sini adalah derajat di akhirat. Jadi seandainya sama-sama masuk surga, derajatnya orang yang sholat sendirian dengan yang sholat berjamaah itu selisihnya 27 derajat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhi'fan. Salatnya seorang laki-laki dalam berjamaah itu dilipat gandakan atas salatnya dia sendirian di rumahnya dan di tempat kerjanya 25 dhi'fan, 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'. Hal itu disebabkan karena ketika dia berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa salatu, tidak ada motivasi lain kecuali untuk salat, lam yakhtu khutwatan, maka dia tidak melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali diangkat untuknya dengan langkah tersebut satu derajat, wa huttat anhu biha khati'ah, dan dihapuskan darinya dengan langkah tersebut satu kesalahan. Fa idza shalla, lalu ketika dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaih, para malaikat pun mendoakan untuknya, madama fi musallahu, selagi dia berada di tempat salatnya. Taqulu, isi doa malaikat itu adalah Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaihi warhamhu, ya Allah berikanlah ampunanmu kepadanya, berikan rahmatmu kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara salat, dan dia akan terus dicatat mendapatkan pahala salat selagi dia menunggu salat berjamaah. Subhanallah, Masya Allah, betapa besar keutamaan salat berjamaah. Maka jangan sampai kita melewatkan keutamaan yang besar ini, tidak mengambil bagian dari keutamaan sholat berjamaah. Tentunya sangat rugi kalau kita menyia-nyiakan keutamaan yang begitu besar. Didoakan para malaikat, dihapuskan kesalahan, dan diangkat derajat kita dengan setiap langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, bisa menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah di mana azan dikumandangkan. Lebih-lebih untuk sholat isya dan subuh, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Maka penting kita jaga salat berjamaah, terutama salat isya dan subuh. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati", seandainya mereka tahu keutamaan salat berjamaah di waktu isya, was subhi dan waktu subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya, akan mengikutinya meskipun dalam keadaan merangkak. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan salat berjamaah, terutama di waktu isya dan subuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.